Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi ini. Mari kita sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Ya, kita renungkan firman Tuhan di acara Renungkan Firman-Mu. Biar firman ini menjadi tuntunan buat hidup Anda dan saya. Supaya kita ini terus mengenal Tuhan. Dan mengenal akan Tuhan itu akan sangat mempengaruhi seluruh keputusan kita untuk hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus sertai kami, urapi kami, beri hati kami menjadi hati yang terang. Supaya firman-Mu jatuh di tanah yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 8 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Alkitab berkata bahwa apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saudara, dari pembacaan Alkitab ini kita tahu bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat menghargaimu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Tapi Tuhan sungguh-sungguh ingin mengangkat hidup Anda. Ya, bukan hanya memanjakan, bukan itu. Tetapi melatih kita untuk mengalami yang namanya pertumbuhan. Tapi ingatlah hal ini. Bahwa di tempat-tempat yang paling susah sekalipun dalam hidupmu. Anda dan saya ini diingat oleh Tuhan. Tuhan mengingatmu. Tuhan mengingat kita untuk apa? Untuk memulihkan, menolong dan memakai hidup kita. Makanya saudara, jagalah hidup Anda untuk hidup benar. Kehidupan yang benar itu akan membuat kita akan terus diingat oleh Tuhan. Kebenaran itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita lakukan di tempat, bahkan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Saudara, kebenaran itu adalah hal yang paling mutlak buat hidup kita. Kan itu pagi hari ini kita akan belajar prinsip untuk diingat oleh Tuhan. Yang pertama adalah hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, kebenaran itu tidak tergantung dari keadaan saudara. Baik atau tidak baik, ya, diberkati atau tidak diberkati, atau belum diberkati. Anda harus tinggal dalam kebenaran. Itu adalah prinsip. Kebenaran itu tidak boleh dipengaruhi oleh situasi kita. Kebenaran adalah hal yang harus atau mutlak untuk dilakukan. Dan saya percaya kebenaran itulah yang akan diingat oleh Tuhan dalam hidup Anda. Karena itu kalau ada orang-orang yang hari-hari ini lagi berjuang untuk hidup yang benar, berjuang untuk hidup dalam kebenaran, berjuang untuk mengampuni. Sekalipun Anda merasa bahwa Anda diperlakukan tidak adil. Atau Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang dijahati. Tapi Anda berusaha untuk melepaskan pengampunan. Anda berusaha untuk hidup damai. Saya percaya usahamu itu akan diingat oleh Tuhan. Karena itu tidak akan pernah sia-sia kebenaran yang kita lakukan. Bahkan kebenaran yang di tempat yang tersembunyi sekalipun. Saudara, sekalipun orang tidak melihatnya, sekalipun orang tidak memujinya, bahkan tidak ada satupun yang melihat kita lakukan apa yang benar. Karena dari situlah kita percaya bahwa mata Tuhan melihatnya. Dan mata Tuhan akan melihatnya dan Tuhan akan selalu mengingat kebenaran yang Anda lakukan. Saya teringat satu kisah di Alkitab yang namanya kisah Daud. Apa sih alasan Tuhan itu mengangkat Daud untuk menggantikan Saul? Mungkin salah satunya adalah ini. Ketika Daud mengembalakan kambing domba di tempat yang tersembunyi, tidak ada orang lain yang tahu. Ya, sambil nyanyi dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi tiba-tiba satu kambing atau domba yang diambil oleh binatang buas. Daud ini bukan gembala upahan. Ya, dia bukan lalu membiarkan kambing domba lalu beli di pasar, bukan begitu. Tapi dia mengejar. Alkitab bercerita bahwa dia mengejar binatang buas itu. Kalau binatang buas itu bangkit melawan dia, kata Alkitab, Daud itu menghajarnya. Tidak mudah saudara melawan binatang buas. Ya, binatang buas itu lawan itu pasti dua. Kita menang atau kita kalah. Tapi kalau dilihat dari situasinya pasti kita banyak kali mengalami kekalahan. Karena ya mungkin binatangnya terlalu besar. Tapi Daud dengan berani melawan binatang buas itu. Harimau kah, singa kah, beruang kah. Demi apa? Menyelamatkan salah satu kambing atau dombanya. Saudara, untuk melawan itu atau tekad itu tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihatnya. Tapi Tuhan melihatnya.
Dan tahu nggak saudara, saya percaya waktu Tuhan melihat hatinya Daud, tanggung jawab, melakukan apa yang benar, bahkan ketika dilakukannya di tempat yang tersembunyi orang lain tidak tahu. Tuhan itu tahu dan Tuhan itu mengingatnya. Dan Tuhan mengingatnya dengan cara apa? Dipromosikanlah hidup Daud. Saudara, kalau Anda ingin hidupmu berhasil, Anda ingin naik pada tingkat yang lebih tinggi, bukan menjilat, bukan kelihatan baik di depan orang, bukan. Tapi apa yang kita lakukan? Lakukan apa yang benar. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, bahkan di tempat yang tersembunyi aja, lakukan yang benar. Saya percaya Tuhan itu melihatnya. Dan ketika Tuhan melihatnya, Tuhan akan mendatangkan yang namanya promosi dalam hidup Anda dan saudara. Anda dan saya. Di mana kita akan terus diangkat oleh Tuhan. Tuhan itu menemukan alasan. Orang ini adalah orang yang bukan pingin dipuji. Kalau dia adalah orang yang baik, karena betul-betul dia orang baik, bukan pingin kelihatan baik. Kalau dia adalah orang jujur, betul-betul dia adalah orang yang jujur, bukan orang yang pingin kelihatan jujur. Bukan. Tapi kita adalah orang yang membangun kebenaran di dalam hidup kita. Saya percaya kalau orang hari ini sibuk membangun kebenaran dalam dirinya, maka ini yang terjadi, reputasinya akan otomatis membangun dirinya sendiri. Reputasi orang ini akan otomatis membangun dirinya sendiri. Tuhan sangat dipengaruhi dengan sebuah kejujuran dan ketulusan. Karena itu bangunlah hidup Anda dalam kebenaran. Saya percaya ayat ini akan berlaku buat hidup kita. Tuhan mengingat hidup kita. Amin. Lalu yang kedua apa? Dikatakan ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dikatakan siapa ke manusia sehingga membuatnya itu sama seperti Allah. Artinya dimakotai. Dan dengan kemuliaan dan hormat. Kita ini dimakotai dengan namanya kemuliaan. Apa sih arti kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, kemuliaan Tuhan itu bukan hanya bicara soal orang bertobat, mengalami Kristus. Nah itu kemuliaan ya. Tetapi ada satu kemuliaan di mana Tuhan itu menyertai hidup kita. Sesuatu yang tidak terlihat, kita ini hidup normal. Tapi orang ini selalu jauh dari yang namanya kejahatan. Selalu diluputkan dari yang salah. Karena apa? Tuhan menyertainya. Kalaupun kayak pandemi kemarin ya. Pandemi itu bukan hanya kena orang-orang di luar Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan pun kena. Tapi bedanya orang yang di dalam Tuhan itu mengalami yang namanya penghiburan. Yang namanya pekerjaan baru. Yang namanya pertolongan Tuhan. Kita sama-sama mengalaminya. Yang namanya kemuliaan Tuhan itu adalah kita itu disertai Tuhan. Saudara dan saya disertai Tuhan. Nah itu yang membedakan kita dengan dunia. Saudara, apa yang membedakan kita dengan dunia? Apa? Hadirat Tuhan di hidup kita. Penyertaan Tuhan. Nah penyertaan Tuhan itu ada 3 hal. Yang pertama disebut namanya damai sejahtera. Oh, kita bisa tenang menghadapi apapun. Gak gampang saudara ketika Anda berada di persoalan yang berat. Tapi tiba-tiba Anda tetap tenang menghadapinya. Itu pasti karena penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Anda bisa mengalami ketenangan. Itu karena penyertaan Tuhan. Sehingga kita bisa mentertawakan persoalan kita. Menaruh persoalan di bawah kaki kita. Karena apa? Hati kita tenang. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Itu hidup dalam kemuliaan. Yang kedua apa? Hikmat. Orang yang hidup dalam kemuliaan, mengalami di mahkota kemuliaan Tuhan itu adalah orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Hikmat adalah ketika manusia tidak lagi bisa menolongnya, maka datanglah pertolongan Tuhan. Itu hikmat Tuhan. Sehingga Anda bisa mengatasi semua persoalanmu. Dan percayalah Tuhan itu tidak pernah habis dengan hikmatnya. Dia akan berikan hikmat buat hidup kita. Supaya kita bisa belajar bersama. Dan belajar untuk mengenal Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lalu penyertaan Tuhan yang ketiga bicara soal apa? Soal mujizat. Saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih terjadi. Karena saudara jangan capek dengan keadaanmu. Percayalah Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Anda akan melihat bagaimana Allah menyertai hidupmu. Makanya itu dimulai tadi saya bilang dengan kehidupan yang benar. Maka Anda akan melihat dimakotai dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bicara soal penyertaan Tuhan. Mujizat Allah akan hidup dalam hidupmu. Oh, Anda akan mengalami selalu mujizat Tuhan. Ada perlakuan yang berbeda mungkin. Bukan karena Tuhan itu pilih kasih, tidak. Tapi kebenaran yang Anda bangun itu akan selalu menarik perhatian Tuhan. Sehingga hidup Anda dan saya hidup yang penuh dengan mujizat sampai hari ini.
Saya tahu bahwa hidup saya penuh dengan mujizat Tuhan. Tuhan tidak pernah habis-habisnya melakukan keajaiban sehingga hidup kita bisa dihibur oleh Tuhan. Karena itu hiduplah terus dalam kebenaran, maka Anda akan dimahkotai dengan kemuliaannya, kehormatan dan kemuliaannya. Kemuliaan itu bicara soal penyertaan Tuhan. Dan Anda terus akan mengalami damai sejahtera. Yang kedua mengalami hikmat Tuhan. Lalu tiga, mujizat Allah menyertai hidup Anda. Karena itu tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Mungkin ada beberapa orang yang hari ini Anda berada di tempat yang paling bawah. Saya mau bilang kepada Anda, jangan takut. Masih ada kemuliaan Tuhan. Jangan tukarkan kebenaran itu hanya demi menolong hidupmu Anda kompromikan dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Tetaplah tinggal dalam kebenaran. Apapun situasi keadaanmu, itu tidak menentukan engkau hidup dalam kebenaran atau tidak. Apapun yang Anda alami, tetaplah tinggal dalam kebenaran. Saya percaya di balik kebenaran pasti ada mahkota yang namanya kemuliaan. Yaitu damai sejahtera, hikmat dan mujizat Allah menyertai hidup Anda. Karena itu tetaplah percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hati kami terus melekat kepadamu. Hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus berada di dekat kami. Dan itu yang membuat kami tetap kuat menghadapi apapun. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami terus mengasihi-Mu sehingga Engkau Allah yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk setiap orang yang mendengar acara Kerenungan Firman-Mu, biar mereka terus dikuatkan. Mereka adalah orang yang menemukan jalan keluar daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Saya percaya biar firman Allah ini meneguhkan hidup Anda. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu. Tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya di YouTube KMS Kalimantan. Saya percaya Tuhan akan terus membukakan hal baru buat Anda. Karena itu bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan informasi hal rohani yang pasti akan memberkati hidup Anda. Karena itu sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat menghadapi hidup Anda. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Bye-bye.